Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman, ada satu pertanyaan. Apakah YouTube nanti ada penyesuaian di tahun 2024? Sebentar. Penyesuaian. Apakah ada dan apa akibatnya terhadap konten kreator pemula? Ya, apakah menguntungkan pemula atau justru merugikan pemula atau justru merugikan dari YouTube? Akan kita bahas dan apa yang harus kita lakukan. Bagi teman-teman yang mau menjadi member, silahkan menjadi member. Kalau yang mau memberikan super thank, nanti langsung kita share ya di tab komunitas di dua tempat. Dan kebetulan juga ada pertanyaan, sebelum itu kita jawab. Kok di share di member tidak ada yang nonton? Percuma dong jadi member, jangan jadi member. Ya, karena tujuan untuk menjadi member itu untuk sama-sama belajar di sana bagaimana satu mengembangkan channel, yang kedua mengaitkan algoritma. Seandainya nanti seiring berjalannya waktu channelmu itu berkembang, atau setiap orang yang melihat video di mana video tersebut ada Insan Tutor, kemungkinan di bawahnya selalu ada videomu. Ya, selalu ada videomu dan disodorkan ke para subscribernya Insan Tutor. Jadi kalau rugi jangan jadi member. Ya, karena itu juga apa yang kamu pikirkan itu nanti yang akan terjadi sama kamu. Jadi intinya begini, Bos. Sesuatu itu akan terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan, ya. Tapi itu tidak perlu kita bahas terlalu panjang lebar lah. Intinya kalau rugi menjadi member ya udah nggak usah jadi member aja, udah selesai urusan. Dan yang kedua, bukan yang kedua sebenarnya, ini pertanyaan yang tadi ya, pertanyaan yang pertama ya. Apakah akan ada penyesuaian? Begini bro, Alphabet adalah perusahaan bisnis atau company bisnis. Alphabet itu apa sih bang? Induk dari Google. Setelah itu YouTube, semuanya induknya kan di Alphabet. Atau kita bahas kalau terlalu ke sana, oke dah, nggak usah lah. Kita bahas YouTube-nya saja. Apakah ada perubahan, bukan perubahan, tetapi lebih ke penyesuaian. Artinya semua perusahaan akan menyesuaikan keadaan saat itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Mungkin kemarin di tahun-tahun sebelumnya YouTube juga banyak sekali melakukan penyesuaian. Contoh, YouTube sendiri juga dibombardir dengan keadaan yang tidak berpihak kepada YouTube sebenarnya. Mulai dari pemutusan hubungan kerja 12.000 karyawan lebih. Intinya sebenarnya ya dipecat lah. Ya, karena keadaan saat itu berhubungan dengan pandemi dan segala macam. Dan baru-baru ini juga YouTube harus membayar triliunan karena bukan YouTube, Alphabetnya, karena dianggap, atau Google-nya, karena dianggap monopoli dagang. Artinya semua browser atau semua peramban di setiap HP baru itu pasti ada mesin pencarinya adalah Chrome atau salah satu induk dari Google. Semua HP, ya semua HP. Dan di situ mungkin pihak Windows, pihak perusahaan pesaingnya Google yang punya peramban termasuk banyak sekali. Intinya selain Google itu menuntut. Kenapa? Ada apa ini? Apa ada permainan bisnis? Ternyata memang ada permainan bisnis di sana. Artinya pihak Google juga membayar ke produsen smartphone untuk memasang perambannya, untuk memasang mesin pencarinya. Artinya sama-sama menguntungkan kan. Google juga tidak mau kalah. Ya, karena sekali lagi bisnis. Artinya bisnis itu tidak mau rugi. Orang kamu aja, ya teman-teman pemula aja nggak mau rugi kan. Maunya dikunjungin. Setelah itu kalau temanmu, kamu sendiri nggak mau berkunjung. Kalaupun kamu berkunjung, kalau tidak dikunjungin, rugi dong. Saya berkunjung tidak dikunjung balik, siapa yang mau rugi? Termasuk yang ngomong, ya. Kok ini nggak ada yang nonton, rugi dong jadi membernya Insan Tutor. Rugi, itu apa? Jadi belepotan, ya. Belepotan kayak wapresnya menyengsarakan, tahu sendirilah. Jadi belepotan ya. Intinya tidak ada satu manusia pun yang mau rugi.
termasuk capres dan cawapres di negeri Konoha, teriak keras, ya kan? Pokoknya nggak mau salah, semuanya benar karena ingin berkuasa. Kok ke sana bang? Ya udah, disambung-sambungkan aja supaya iklannya juga nyambung. Artinya tidak ada sebuah perusahaan yang mau rugi. Jadi nanti kalau mungkin ada penyesuaian, teman-teman yang harus menyesuaikan dengan keadaan saat itu. Ya. Jadi jangan merasa rugi aja. Kalau merasa rugi berkunjung, setelah itu temanmu tidak berkunjung balik, kamu merasa rugi, ya sudah di rumah. Ya, di rumah saja. Tetapi sekali lagi, di rumah ngapain bang? Belum kita bahas tadi ya. Ya sudah, kalau kamu ngonten kan keluar ya di rumah aja. Paling kamu rugi apa? Hanya mimpi menjadi seorang konten kreator setelah itu nggak tercapai kan rugi juga. Sama-sama rugi kalau kita hitung untung ruginya. Tetapi penyesuaian tersebut apakah akan merugikan teman-teman? Teman-teman lihatnya dari sudut pandang yang mana? Kalau kalian menganggap dari sudut pandang yang teman-teman saat ini, sudut pandang yang keliru, yaitu rugi. Ya, tetapi sekali lagi kebijakan-kebijakan itu menyesuaikan dan itu demi kelangsungan perusahaan. Teman-teman yang harus menyesuaikan. Terus seandainya kalau ada pelanggaran atau mungkin teman-teman melanggar tipis-tipis, kira-kira YouTube akan memberikan ini nggak? Akan memberikan atau mungkin teguran dan segala macam. Kalau hanya tipis-tipis dan itu sesuai dengan karakter, karena algoritma ini kan diciptakan sesuai dengan perilaku manusia. Kalau itu masih sesuai dan masih tidak begitu jauh dari perilaku manusia, itu nggak bakalan terkena ya. Kayak teguran komunitas pun kalau teman-teman pelanggarannya tipis-tipis itu juga enggak serta-merta seperti itu. Dan pelanggaran itu pun kalau hanya tipis-tipis itu juga tidak akan berpengaruh terhadap channelmu. Sama dengan kehidupan dunia nyata. Saya ambil contoh, kalian sebagai pegawai negeri sipil pernah nggak? Yang pegawai ini, pernah melakukan pelanggaran tipis-tipis enggak? Enggak, telek. Kamu masuk jam 8, pulang jam 5 atau jam 3, istirahat siang jam 12 malam, pernah nggak kamu melakukan pelanggaran tipis-tipis? Kalau kamu saklek memahami aturan itu, istirahat jam 12. Sebelum bunyi teng jam 12, kamu nggak beranjak dari kursimu tuh. Tetapi kurang 5 menit, kamu udah keluar. Ada pelanggaran nggak tipis-tipis? Ada kan? Ada. Atau mungkin pelanggaran sebelum jam 5, kamu minta sama, nanti absenin ya, pakai ini, kurang 10 menit, gantian nanti kamu pulang. Ada pelanggaran tipis-tipis nggak? Kalau semua pelanggaran langsung di-tank itu pelanggaran dan memecat kamu dari pegawai negeri sipil, ya itu bubar negara ini. Sama di YouTube juga. Kalau sedikit-sedikit pelanggaran dan itu sedikit-sedikit pelanggaran, kalau YouTube menerapkan semua aturan, bubar semua konten kreator. Ya, nggak ada itu. Sama dengan teman-teman menjadi seorang anak ibumu, anak orang tuamu. Kalau bikin pelanggaran, apa itu serta-merta memecat kamu menjadi anaknya? Kan enggak. Dibilangin sekali, 2 kali tetap aja melanggar. Setelah itu orang tuamu coba saklek. Kamu melanggar terus, sudah kamu nggak usah jadi anakku, minggat sana. Apa seperti itu? Kan enggak juga. Enggak juga. Pelanggaran tipis-tipis ditoleransi juga. Di YouTube pun seperti itu. Pelanggaranmu yang tipis-tipis juga pasti ditoleransi. Tetapi kalau kebangetan, itu bukan pelanggaran namanya. Kamu sendiri kalau pelanggaranmu kebangetan, misalnya jadi anak orang tuamu, setelah itu kamu membunuh adikmu, ya mungkin sebagai orang tuamu dibacok juga kepalamu. Sama juga di YouTube, ya. Kalau kamu misalnya membuat pelanggaran yang merugikan YouTube dan itu ratusan juta atau bahkan miliaran, ya mungkin baru ditendang. Tapi kalau tipis-tipis enggak juga. Pahami hal-hal semacam ini. Ya, penyesuaian. Kamu menyesuaikan dari YouTube apa ditendang dari YouTube? Sama hidup ini. Ya, sama 2024 ini. Kamu mengikuti aturan main atau kamu ditendang. Kan itu aja. Ya, hidup ini berubah. Tetapi yang tidak pernah berubah adalah perubahan. Perubahan itu tidak pernah berubah. Kenapa? Karena perubahan itu setiap waktu pasti berubah. Ya, tahun ini dengan tahun depan tidak akan sama. Selalu ada perubahan. Itu yang pasti terjadi. Tetapi kalau kalian tidak mau mengikuti perubahan, kalian akan digilas oleh zaman. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.